Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Juli Silawanto. Udah lama ya saya nggak bikin konten tentang MMA. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit tentang kembali ya latihan dasar MMA bagi pemula atau part keberapa ini saya lupa. Ingat sekali lagi ada ininya kalau ada disclaimer bahwa apa yang saya berikan ini adalah untuk pemula. Ingat, catat, untuk pemula yang baru latihan, baru mau coba latihan MMA. Jadi bukan untuk yang jago-jago, karena tentunya pastinya banyak yang lebih ahli daripada saya. Ahli gulatnya, ahli jujitsunya, ahli striking, ahli kicking, pasti banyak yang jago. Jadi saya hanya memberikan panduan kepada mereka yang pemula-pemula lah, di rumah, nggak ada camp, pengen latihan sama temennya, paling nggak sedikit banyak apa yang bisa berikan, paling nggak bisa memandu gitu ya, untuk mereka berlatih mau seperti apa sih latihan MMA itu. Nah, jadi jangan komen yang aneh-aneh ya, saya bukan siapa-siapa dan saya bukan seorang jagoan. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana melakukan takedown. Nah, ada banyak biasanya pemula-pemula yang saya lihat justru di profesional pun yang sudah bertanding pun ya, itu masih banyak dalam melakukan teknik-teknik takedown. Nah, apa kesalahannya? Let's check it out. Kebanyakan para MMA ini, terutama pemula yang baru-baru gitu ya, mereka kurang menguasai teknik takedown yang baik gitu. Nah, kebanyakan mereka melakukan takedown dengan posisi punggung itu yang seperti ini, rata. Ini boleh nih kalau digulat dipakai karena buat startnya di sini. Tapi ketika takedown, kamu tidak boleh takedown dalam posisi rata. Kebanyakan gini. Jadi takedownnya begini. Ya. Lagi. Cepet, tapi kadang caranya salah. Jadi kayak diving yang gitu ya. Nah, perhatikan ya. Ini mengandung banyak resiko. Satu, takedown kita gampang di blok lah gitu. Pak, tahan sedikit udah keblok. Karena kita nggak punya kekuatan dorong ya. Tangan kita nggak. Jadi ngeblok sih, udah keblok. Bau kita masuk di sini udah keblok. Ya. Kemudian yang kedua, resiko terkena serangan lutut. Taruh rendah, taruh jauh, pandangannya pasti ke bawah kan. Jadi dia nggak akan lihat serangan yang datang. Nih, atau yang strikingnya bagus, uppercut, ya, atau gampang dihindari gitu. Buah, tiba-tiba nyungsep di situ. Seimbangannya nggak ada. Ya, jadi pada saat buhuk, dibuang, jatuh. Akhirnya jatuh sendiri gitu. Nah, takedown itu membutuhkan kuda-kuda yang baik dan postur yang baik. Posturnya seperti apa? Ya, ini posturnya ketika kita takedown. Jadi kita takedown tuh menabraknya bukan dengan ini, tapi dengan tapi dengan bahu. Ya. Nah, posisi. Kemudian buk, gripnya gitu. Buk, bukan buk. Ingat, bukan buk, tapi kalaupun kita harus mengambil dari bawah, kita akan naik seperti ini. Ya, bukan bawah, kan? Ya. Jadi kalau kita boleh masuk dari bawah, tapi pada saat ngambil, perhatikan posisi badan saya, ya. Diving namanya, masuk, jab strike, naik. Nah, kemudian pandangan jangan ke bawah, Kalau ke bawah otomatis pasti punggungnya apa? Jadi kita lihat ke depan, ke depan, tempel di bagian sisi tubuh lawan. Ini kan pasti sisinya ya, bagian rusuknya. Ini tempel. Kenapa? Ini adalah bantuan kekuatan untuk kita melakukan lemparan terhadap lawan. Jadi pada saat kita mau membanting kiri, ini kita angkat dengan pinggang dan tangan, grip, kemudian kepala kita main. Ya, tok, ya, bang. Jadi dorong lawannya pakai ini. Bukan semata-mata cuma ngangkat, ya. Justru kita tidak perlu tidak perlu ngangkat tinggi-tinggi. Pang, dapat posisi di sini. Dari bawah pun bisa, ya. Kita bisa gunakan kepala kita dia nempel, lihat ke depan, dia tukang ke samping. Jadi kelempar ke samping, bukan ke depan. Oke, itu yang pertama. Oke, kemudian grip. Ya. Takedown, close grip. Close grip itu kita ngambil badan ya. Bisa di bawah pantat, atau di belakang lutut, atau di antara kedua paha.
close grip, kemudian tarik. Perhatikan, gripnya seperti ini. Monkey grip, bukan join finger, ya, atau begini, tapi tergantung posisinya ya. Kalau saya ngambil takedown-nya dari sebelah kiri, berarti dari sebelah kanan saya, berarti kiri saya di atas. Kalau saya ngambil dari kanan, di kirinya di atas, dibalik. Kalau terbalik, kekuatannya nggak dapat. Jadi, tak ya, ke sana. Oke. Lawan di sini tangan. Lawan di sini tangannya, kakinya juga. Ya. Jab strike masuk. Ya. Pada saat sudah mendapat lawan, tarik grip. Close. Jangan nahannya tepak. Ini loss, ada space dia untuk melakukan sprawl block lebih gampang pinggang. Jadi kita tahan kekuatan pinggang, begitu dapat, rapat, serapat begini. Ya, kuat. Kalau begini lemah. Ya, jadi pang. Ya, setelah dapat, kaki jangan diam. Bang. Ini buat ya maju. Jadi pang masuk. Ya, kita bisa bantu untuk angkat atau lempar ke samping. Ya, bang masuk. Ya, kaki belakang saya, grip, buat di depan, lempar ke samping. Gunakan, lempar pakai tela depan kan, kaki samping. Nah, close grip atau open grip. Open grip kita bisa ngambil di sini. Ya, bak, ambil. Ya, ngambil. Posisi tangannya jangan begini, dia gampang lepas. Jadi agak ngunci, ya. Ngunci ke bawah. Ini susah, keras, kuat. Jadi pada saat bak, ambil di belakang lutut, masuk. Masuknya begini, jangan begini. Ya, peng. Angkat satu lebih tinggi, dorong dengan kepala, samping tangan maju. Ya, jadi bang masuk, lempar ke samping. Jadi kayak di cartwheel dia. Ya, kakinya diangkat. Saya keseimbangan jatuh ke samping. Oke? Itu untuk basicnya. Nah, melakukan takedown, kita jangan melakukan takedown dalam posisi jarak jauh. Biasa gitu, dari jauh udah takedown. Jarak belum dapat, dia takedown memaksakan diri. Sudah takedownnya salah, mengejar, jaraknya nggak dapat. Akhirnya begini. Sangat berisiko. Ya. Tumbung, pang, kepala. Ya. Jadi, pancing dulu dengan satu jarak pukulan. Ya. Duk. Ketika dia sudah dekat, masuk kaki depan. Langsung turun ke bawah, tempel. Jatuhkan. Okay? Jadi jangan jauh-jauh. Atau bisa juga, kalau kebiasaan orang wrestling, dia biasa overhand dulu. Overhand, kemudian dia masuk sini. Nah, itu wrestling. Ya. Pancing di overhand, buang ininya masuk. Ya. Jadi kaki kanan atau kaki depan. Buang, masuk. Ya. Memancing jarak dulu. Ya. Kamu boleh masuknya begini, boleh. Diving. Tetapi pada saat takedown harus naik ke atas. Jangan diving terus ke depan. Ya. Bang. Ya, bukan bang. Salah. Oke. Itu tadi basic untuk takedown yang baik ya. Jadi posisi punggungnya harus dengan kekuatan penuh, jangan membongkok. Nah, untuk MMA biasanya mereka yang dari basicnya wrestling itu adaptasi ke MMA-nya gampang. Jadi dia tinggal hanya belajar boxing, covernya bagus, ditendang rapat, nempel, pressing, takedown. Udah, selesaikan di bawah. Karena intinya gini kalau di MMA itu, kamu cukup menguasai dua yang kamu benar-benar kuasai. Satu boxing, dua wrestling. Itu lebih dari cukup. Tapi syaratnya harus dikuasai dengan baik. Boxingnya harus baik, cara memukul, bertahannya harus baik, ya, defense baik. Kemudian wrestling, termasuk takedown, blocking, positioning, ya. Kemudian bagaimana kamu reversal, membalikkan posisi, scramble dari ketika kamu di bawah, balikkan posisi ke atas. Itu yang penting. Submission, nomor kesekian, ya kan? Karena kalau udah memang dapat posisi, ya jaga posisi, pukulin, pum cukup. Jadi kamu setelah kamu kuasai itu semua, baru kamu pelan-pelan melatih submission, armbar, Americana, Kimura, apalagi guillotine, RNC ketika lawan berbalik. Yang basic-basic aja, nggak usah aneh-aneh, gitu ya. Nah, itu yang paling penting.
Jadi itu kenapa orang-orang gula tuh lebih gampang adaptasinya ke MMA. Contoh partai-partai kita di luar negeri ya, kayak misalnya ada Ekoroni, ada Pitu Siregar, kan basic semua tuh, basic gulat semua. Mereka ketika di MMA adaptasinya mudah. Kemudian Suwardi itu kan sebenarnya di bawah basicnya tuh adalah BJJ-nya. Saya kenal dia BJJ cukup lama. Jadi ini yang membuat dia bisa menjadi seorang juara MMA karena basic BJJ-nya bagus sekali. Jadi lebih gampang orang ground itu ke MMA sebenarnya. Ya, tetapi bukan berarti kita orang stand up juga nggak bisa ke MMA. Nggak bisa berlatih MMA dengan mudah. Bisa, itu kembali ke bagaimana kita berlatih. Ingat tadi cara takedown yang baik dan benar ya. Posisi badan harus bang, jangan membongkok, lihat ke depan, tempel rapat, bak, gunakan ini untuk melempar. Kalau ke kanan, kalau ke kiri, ya. Jadi kayak diangkat, tapi jangan buat dengan tenaga. Angkat, gunakan ini. Ya, jadi bok, ya. Angkat, angkat, satu tinggi kaki, gunakan. Bergerak kita ke samping. Jangan diem, jangan statis kaki. Kakinya harus ngikut kemana arah badan ikut. Kalau badan ke sana ya harus ngikut. Jadi jangan ngelempar terus kamu statis, akhirnya kamu yang jatuh. Ya, kamu pressing udah dapat, ngepres. Jangan pressing gini, nggak bisa. Kamu kan buk. Ya, jadi pressnya sambil jalan. Pang, masuk. Pang. Jangan. Nah, jadi kakinya harus dek. Nah, mulailah. Kalau dulu saya latihan gulat bersama teman-teman di Ragunan. Ada Galih Suroso, ada Rafa Muhammad, ada Anthony, ada siapa lagi? Banyak pelatih-pelatih saya gulat yang mereka ajarin basicnya di sini. Posisi tidak terlalu lebar, ya, tangan T-Rex, maju, bang, ya, bang. Itu panjang bolak-balik sampai ini pegel, sehingga posturnya terlatih. Ya, basicnya di situ. Jadi kita masuk, bukan, ya. Kalau di gulat memang begini basicnya, itu buat awalannya. Ya, tapi ketika mereka dapat posisi, mereka akan ngambil dengan posisi bisa berbalik ke belakang, ya. Saya dari sini, bang, pamling, memang bongkok. Tapi ketika mengambil, mulai mainkan kepalanya, bisa ke belakang, atau mainkan kepalanya, dan ini bisa main kaki. Ingat, postur, grip. Oke, itu dari saya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hus.